Ini unik sekali ya, unik karena ini mirip tetapi bawahnya ada macam sayap ya. Ini kok sirup le. Ini intinya saat itu terus apinya reda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua bersama kami di Aras 9 Sidi Kursi Adi. Apa kabar pemirsa dan apa kabar Ki Cokro Santri? Kabar baik. Ki Cokro Santri kemarin sudah menembus Panglima Santri ya. Para pemirsa, sudah 1 tahun saya tidak berjumpa dengan beliau ini dan tidak ngonten bareng di Aras 9 Sidi. Kenapa itu? Karena saya pulang bulan Desember akhir 2023, kembali Februari 2024. Jadi hitungannya 1 tahun. Nah, edisi kali ini spesial buat Anda. Kami akan mengulas satu pusaka tombak. Tombak apakah? Nanti biar Ki Cokro langsung yang akan mengulas. Monggo. Oke. Kita pelan-pelan. Yang jelas pusakanya seperti ini ya. Sepuh banget ya. Kelihatannya dari warang kasih jelas-jelas warang timoho ya, dan sepuh lah, dan sepuh. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini unik sekali ya, unik karena kalau saya lihat di buku-buku dapur itu saya tidak menemukan pusaka yang bentuk tombak ya, yang pada bagian bawahnya ini ada mentul-mentul seperti ini. Kalau ada gitu ya. Kalau bentuknya itu biasa ya. Ini dapat dari mana, Ki Cokro? Dulu saya mendapat dari seseorang, saya sebut aja, saya lupa namanya ya. Itu seorang tokoh desa. Oh, di daerah? Di daerah masuknya itu Tanggulangin sana. Tanggulangin itu Surabaya ya? Iya, apa namanya itu Sidoarjo ya? Sidoarjo ya, Surabaya Timur. Nah, kalau dari sisi Tangguh apa ini? Saya kok aneh gitu ya. Kalau Tangguh sih dari sisi guratan apa material, itu saya masih yakin Mojo ya dari sisi material ya. Dari sisi material. Tetapi dari sisi rancang bangun atau dapur jujur saya belum menemukannya. Saya sudah buka beberapa kitab-kitab pakerisan. Memang ya terbatas, ada puluhan di situ, tapi yang macam begini saya belum menemukan. Maka ini PR juga buat kita berdua, dan juga barangkali Anda memiliki pengetahuan terkait hal ini, mohon kasih tahu kami. Dan kalau saya perbandingkan ya, maaf, bismillahirrahmanirrahim, ini jelas kalau ini kan Yudogati ya. Betul. Ini Yudogati, ini sudah pernah kita bahas. Betul. Dari bilahnya ini kan berbeda sekali. Ini selain bukan hanya panjang dan lebarnya ya, tapi setidaknya pada bagian bawah ini metuk sama ya. Betul. Nah, tetapi pada bagian ini ya kan, ini kalau nyari di buku paker desa ini gampang kita menemukan, tapi ini yang susah ya. Jadi coba satu lagi ini, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Trisnogati, ya. Trisnogati, Yudogati. Kalau kita cari persamaannya, semuanya sama, ada geligir sapinya, itu atas. Ada geligir sapi bagian tengah ya. Ini jadi sangat kuat sebagai ciri khas sebuah tombak buat senjata perang barangkali ya. Yudogati lebih lebar, Trisnogati lebih langsing. Juga cewek. Betul. Nah, ini mirip tetapi bawahnya ada macam sayap ya. Ya, macam kayak sayap gitu ya. Nah, karena kita buntu untuk mencari apa nama dapurnya, setidaknya sang pemberi itu memberi nama apa? Nah, sang pemberi itu saya ingat saat itu saya belum terlalu belajar kosan aji juga, cuma sudah gemar, tapi belum mendalami ya. Nah, waktu itu saya ingat beliau itu kalau masrahkan ini
troh banyu gitu. Troh banyu. Nah ini ada kata kunci para pemirsa, barangkali bisa dicari-cari kesamaannya atau mungkin memang namanya troh banyu. Dan beliau juga bukan apa namanya praktisi pusaka gitu, bukan kiai gitu loh. Kiai yang cuman ngugemi mungkin yang apa ngerawat dari apakah disebut troh banyu itu sebuah nama dapur atau mungkin lakop ya, penamaan atau penjulukan kepada sebuah pusaka. Karena orang dulu itu biasa seperti itu. Nah, tetapi saya ingat ini beliau berpesan le iki troh banyu. Kok nek kebakaran bukaan. Oh, jadi namanya troh banyu kalau ada kebakaran ya, pusaka terus dibuka. Diberi juga sama enek unene le munine ngene Robi latadani fardan wa anta khairul warithin, begitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, begitu. Robi latadani fardan wa anta khairul warithin. Terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Engko sirep le, begitu, untuk memadamkan api. Nah, kebakaran. Singkat cerita, menarik ini, menarik. Singkat cerita, ini bilhaq wallah gitu ya. Di rumah saya yang masih di dulu di Gang Remaja bagian Condet Jakarta Timur itu, depannya Rindam. Nah, itu kan kebakaran. Jadi samping tembok kami, tembok belakang begini ini konsleting, konslet listrik, terus kemudian terbakar. Terus kemudian kita juga mau melangkah ke sana juga masih harus muter karena walaupun ada di belakang itu gang lain. Nah, harus muter dulu. Nah, sehingga kita sebisanya saja dari sini nyirati wedi apa namanya pasir apa gitu. Tetapi sangat terbatas. Sedangkan saya juga takut nanti nyamber ke rumah saya kan gitu. Akhirnya saya ingat ada Mas Wahyu itu, mungkin Mas Wahyu nanti kalau lihat ini ya, Mas Wahyu itu ini nyari-nyari pasir itu, yuk masuk dulu ke dalam, itu troh banyu tolong dibuka gitu. Nah, dibukalah sama Mas Wahyu. Nah, semua tombak dibukain kan, dibukain termasuk ini. Nah, dilalah kersane Allah, pokoknya intinya saat itu terus apinya reda, redam. Ya tentunya dengan usaha kita juga lahir batin lah ya. Tetapi setelah itu langsung saya masuk kamar penyimpanan ini. Memang ini berkeringat seperti keluar embun-embun dari bilah ini. Dari bilah ini. Oh. Nah, persis weling beliau. Sampai baca juga nggak Robi Latadharninya? Baca, inget banget gitu. Karena inget banget gitu. Karena gimana ya, ijazah kan iya gitu. Nah itu inget banget karena memang kayak memang diberikan, jadi diserahkan ke jenengan. Ya, mungkin nanti bisa diserahkan ke saya. Saya hafal Robi Latadharni fardan wa anta khairul warithin, karena doa ini kata teman saya buat milih juga bisa. Nah, makanya kalau kita murati dari itu nyambungnya kemana Mas? Wallahu alam lah, namanya ijazah itu kadang-kadang kan nggak bisa disinergikan dengan logika kan. Tapi setidaknya begini ya, artinya ada realitas yang Ki Cokro alami sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sang pemberi pusaka ini. Artinya dengan troh banyu. Troh banyu itu bahasa Indonesia apa sih? Kalau saya lihat di dapur, dapur itu ada setro banyu. Setro banyu, bahasa Indonesia apa? Setro sama troh banyu. Apa bahasa Jawa kuno, apa cuman bahasa Jawa ungkapan? Balonnya kan air. Setro itu apa ya? Tahu lah. Mungkin pemirsa bisa memberikan masukan kepada kami. Pada intinya bahwa dari apa yang disampaikan oleh sang kiai pemberi pusaka ini, dengan membaca Robi Latadharni fardan wa anta khairul warithin dan seterusnya, apabila ada kebakaran baca ini dan dibuka. Alhamdulillah ketika terjadi kebakaran waktu di Condet sana beberapa tahun yang silam ya,
ya wallahu alam tak karena ini atau ya kerjasama lah barangkali karena juga disiram pakai pasir ya. Dan akhirnya apinya reda dan ternyata ininya keluar banyu ya, mengembun entah apa dan bagaimana. Nah ini mungkin bisa ditelaah secara forensik itu nanti dari sisi bilah itu. Ini dokternya, terus bagian dokter Stefani nanti untuk memforensik. Katanya ini dulu ada emasnya. Bagian bawah ini. Bagian bawah itu. Cuman beliau juga nggak tahu, tapi beliau katanya cerita dari orang tuanya seperti itu. Terus pernah mengalami paceklik, ini lapis emasnya itu dikerik begitulah. Itu. Weh, keren para pemirsa, memang unik ya, dan apa yang disampaikan tadi adalah sebuah realitas dan kami juga ingin tahu informasi dari Anda barangkali ada peristiwa yang sama. Memang kadangkala pusaka itu ya selain dari sisi makna filosofi, baik itu dari bentuk dapur ataupun dari pamor, ada kalanya juga dari sisi esoteri. Dan kata teman saya yang dokter itu, bukan ketika bicara esoteri itu lebih bicara energi mineralisasi dari bendanya, dari bilahnya. Campuran metal ini dengan metal ini bermanfaat begini. Nah inilah kekayaan dari khasanah budaya kita dalam bentuk pusaka. Nah sekarang kalau bicara pamornya apa ini? Kalau ini kayaknya paling bawah ini nampaknya nunggak semi ya, tapi yang ini kok celirit kayak asap ini, celirit. Ya mungkin lintang kemukus. Nah mungkin dia ya, apa ya? Agak ke arah sana sih. Ya yang di atas cuma satu kayak jepret gitu. Seumpama nyambung jadi wahyu turun, ya kan? Ini kayaknya lintang kemukus masuk. Ya masalah tangguhnya kita wallahu alam, yang pasti dari sisi material ini memungkinkan muncul. Kami dalam hal ini berbagi pengalaman dengan Anda, dan kami juga ingin menyerap pengalaman dari barangkali ada sahabat-sahabat yang mengerti ini dapur apa, monggo sharing. Nah kalau yang dua ini sudah pernah kami bahas. Iya, untuk perbandingan saja. Untuk perbandingan saja, Yudogati, Trisnegati, dan Trok Banyu. Demikian kita Grow, terima kasih atas pengalamannya, dan para pemirsa sampai jumpa nanti, dan mari kita tetap jaga budaya karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.